Talk dengan saya co-host baru Lisa dan Yeye. Tema hari ini tentang hati seorang ibu dan hati seorang istri. Apa saja isi pikiran dan perasaan seorang ibu dan apa isi dari pernikahan? Kita langsung saja ngobrol dengan Moni. Umur berapa, Bu? Umur 24. Terus nama Monica. Ya. Istri Jeremy. Terus apa lagi? siapa itu Jeremy? Saya nggak tahu. Itu gembala YGMKS. Kita jemaatnya ya. Iya. Udah berapa lama usia pernikahan kalian? Udah 2 tahun berlalu. Terus sekarang lagi tahun ketiga. Iya, oke. BTW, dulu gimana sih cerita pertama kali ketemu sama Mi? Cerita ketemu sama Mi. Sebenarnya kayak pertolongan juga sih ketemu sama si Umi, soalnya waktu itu pas lagi kuliah emangnya lagi bingung, nggak tahu masa depan harus gimana. Terus pokoknya bener-bener bingung habis lulus kuliah harus ngapain, kerja apa, bener-bener nggak tahu harus gimana. Terus udah gitu hidup kayak lagi gelap aja gitu, kayak udahlah kayak membosankan gitu. Nah terus udah gitu ketemu sama si Mi, awalnya diajak ke GPM sama mama. Oh, yang kebaktian sebulan sekali. Nah ya, ke situ. Itu tuh pas banget lagi libur di Tailorsnya. Lagi libur kuliah sebulan gitu. Iya, sebulan. Terus ya gitu pas itu lagi ada acara GPM, akhirnya datanglah ke situ. Terus ya gitu udah mulainya dari acara itu. Terus abis itu akhirnya pacaran langsung ke situ. Kenapa di skip? Penasaran pas ketemu Emi itu kan langsung jatuh cinta atau gimana? Aduh ibu. Seru nih. Iya kan? Ditungguin, nggak ada pertanyaan selanjutnya. Kita tunggu jawaban. Ya cuma lihat kayak kayak koko-koko lumayan gitu. Terus si Mi masih seneng nih mah. Terus ya udah akhirnya pacaran kan. Pas pacaran teh apa sih ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia gitu sempet tanya kan gimana sih kalau misalkan jadi sama istri pendeta teh harus gimana sih, soalnya nggak ada bayangan sama sekali kan. Terus masa pacaran main-main, jadi kayak bingung emangnya. Waktu itu udah nanyain kayak gitu. Pas nanyain kayak gitu dia kan jawab sama visinya gini. Ternyata kayak aku mikir-mikir di rumah, kayaknya aku bisa gitu ikut sama visi dia, kayaknya aku bisa juga lah. Jadi kayak dia teh bantuin aku nemuin visi aku gitu, karena kan hidup aku kayak gelap banget, gak tahu mau ngapain kan abis itu. Nah akhirnya ya udah nikah. Enggak deh, awal pacaran umur 19. Terus dia gitu tadinya kan si Mima emang yang gak berencana pacaran lama-lama, tapi kan sempat gak boleh nikah dulu gara-gara aku kayak kekanak-kanakan. Terus mana bisa nikah, susah gitu kan. Jadi akhirnya ya berusaha kayak ngeyakinin mama papa dulu kan kalau misalkan bisa nikah gitu. Kayak terus ya gitu itu sampai 2 tahun akhirnya boleh nikah gitu. Pas enggak sih lama ya, kayaknya 3 tahun beneran, soalnya nikahnya umur 22. Berarti lulus kuliah ya? Iya lulus kuliah gitu teh. Iya lulus kuliah. Nah kayak Yang nggak buat bisa juga. kamu yakin sama dia tuh jadi satu visi pas awal tadi tuh. Iya, soalnya kan kayak nggak mungkin bisa hidup barengan tanpa visi gitu. Soalnya kan pasti mana mungkin sih kayak bisa bertahan sama perasaan doang, kayak nggak mungkin gitu. Pasti bakalan sakit hati atau gimana gitu. Kalau misalnya satu visi kan jadi bisa itu yang bisa mempertahankan pernikahan gitu. Gara-gara dari situ kan. Terus kayak awalnya sebenarnya pacaran umur 19, tapi kayak nggak bisa diikutin sama semua orang juga. Kayak setiap kayak ada beberapa cewek kan nanya umur berapa sih Cici pacaran, kayak aku jawab 19, tapi kayak nggak bisa juga kalian jadiin patokan gitu. Soalnya di kasus aku kan beda, aku kan dengan kasus kayak gitu. Terus dari gitu itu teh kayak jadi pertolongan lah buat aku, kayak beda lah sama cewek lain gitu. Jadi mereka nggak bisa ngikutin patokan aku umur 19 juga kayak aku gitu. Itu mah kayak tergantung situasi masing-masing kan gitu.
Jadi mungkin tujuan beberapa orang mah emang mau cepat menikah. Kalau kamu mah tujuannya berarti bukan menikah ya? Maksudnya pengen cepat-cepat jadi harus umur 19 gitu? Enggak kan? Iya, Bukan sebenarnya di situ. enggak. Aku aja bahkan belum mikir buat nikah pas itu. Oh, jadi emang itu mah jalan Tuhan ya? Nggak milih gitu kan? Mungkin ya. Terus kalau misalnya nggak ketemu Umi, misalnya kamu tolak Umi gitu ya sekarang kamu ngapain? Sekarang, nah itu dia bingung tuh. Aku kan sempat mikir kayak harus kerja apa habis kuliah, terus kan gak tau mau ngapain. Kayak paling kalau misalnya nggak ngelanjutin bisnis mama, ya cari kerja di kantoran gitu. Yang ya paling cuman bisa kayak gitulah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak ya udahlah, nggak, kayaknya startup bisnis juga kayak nggak bisa gitu, kayak nggak kepikiran harus ngapain. Jadi ya udahlah paling gitu. Berarti itu teh sebelumnya ada cita-cita nggak kamu Cita-cita sebelum menikah gitu? cita-cita juga kayak nggak punya ya, soalnya hidup tuh bener-bener bingung pisan lah waktu itu teh, bener-bener nggak tahu harus ngapain. Kayak nggak bisa sesuatu yang sampai bisa pisan gitu, yang sampai passion pisan di situ, kayak nggak punya gitu. Jadi emang yang nggak tahu harus ngapain pas aja itu gitu. Jadi pas udah waktunya mah udah aja ya, jalan Tuhan kebuka Iya. kayak anugerah. Iya benar-benar. Dengar-dengar dulu kamu ke Hongkong kan sama Umi gitu abis menikah. Itu kenapa tuh? Itu sebenarnya itu misinya ke Hongkong si Mi udah dapetin dari sebelum nikah. Nah itu udah emangnya udah dari sebelum nikah juga udah tahu begitu nikah bakalan langsung pergi ke Hongkong gitu. Terus ya sempat mikir kayak gimana sih, baru nikah orang kan biasanya masih adaptasi kan, tapi ini udah mah baru nikah susah, udah gitu harus adaptasi di negara orang juga kayak susah gitu jadinya. Terus ya tapi akhirnya bisa dilewati. Peran kamu sebagai istri di situ gimana? Atau sama sekarang deh sebagai ibu, peran sebagai istri dan sebagai ibu? Kalau sebagai istri ya setia mendampingi, kan udah janji kan. Oh iya benar. Terus kalau misalnya sebagai ibu ya pertamanya emang ya takut banget jadi ibu, kayak begitu tahu hamil juga kayak gimana ini, kayak takut pisan. Kayak orang lain kan kayak seneng, aku malah nangis terus dia soalnya aku kayak aduh gimana nih, kayak belum siap gitu, harus gimana kan. Terus ya akhirnya kayak karena Tuhan lah semuanya bisa gitu. Jadi emang ngerasa nggak bisa? Iya emang ngerasa nggak bisa. Jadi hamil itu nggak nunggu atau berdoa emang minta atau sedikasihnya aja? Aku mah emang ya mikir belum siap gitu, nggak tahu mau kapan lah gitu. Kayak emang yang nggak mau sekarang. Kalau si Mi kan emangnya pengen anak kan. Kalau aku mah kayak aduh kayak nggak mau dulu gitu. Kayak soalnya kayak belum siap, kayak susah jadi ibu. Terus ya tapi ternyata punya anak. Soalnya kan emang agak susah juga kan dari kan soalnya datang bulan gak teratur gitu-gitu kan biasanya susah hamil kan. Tapi ternyata bisa punya gitu. Jadi kayak rencana Tuhan lah. Jadi tiba-tiba tahu hamil aja gitu. Tiba-tiba. Gimana rasanya? Rasanya Maksudnya mungkin pas pertama kali ada anak gitu kaget atau gimana gitu, kayak beda? iya kaget banget lah, tapi kan udah, jadi begitu tahu hamil udah langsung gak santai-santai lagi, udah langsung kayak nyiapin. Terus udah gitu kayak berjuang pisan lah, nyari-nyari gitu. Terus udah gitu gimana sih caranya ngurus anak apa gitu. Terus udah gitu itu kan waktu lagi hamil kayak nyiapinnya hal fisiknya kan. Nah sekarang kayak kepikiran gimana cara didiknya gitu. Jadi sekarang kayak lagi berjuang juga buat gimana cara didik dia gitu yang benar. Nama lengkapnya Yehud apa? Nama lengkapnya Isaiah Yehuda Ben Jeremy. Kenapa? Apa artinya? Sebenarnya pertamanya namanya teh cuma dapetnya Yehuda. Simi bilang nama anaknya Yehuda gitu, soalnya arti Yehuda kan berterima kasih gitu. Jadi kayak berterima kasih lah sama Tuhan gitu. Nah nama depannya tuh kayak susah banget
nyari kayak nggak ada yang pas gitu, dari udah berapa bulan sampai aku hamil rada gede juga kayak belum ketemu nama depannya, belum fix terus gitu. Terus kayak mikir apa mungkin salah aku gitu, aku teh kayak yang nggak serius sama Tuhan, terus kayak masih mau didik anak ini teh pakai cara aku gitu, jadi aku teh nggak akan bawa dia ke Tuhan, makanya dia teh nggak punya panggilan atau gimana gitu. Akhirnya kayak berdoa kayak ya kayak bertobat gitu, kayak soalnya kan mau jadiin dia apa yang aku mau kan. Nah akhirnya dari situ dapatlah nama yang fix gitu, nama panggilan dia teh Isaiah gitu. Dari situ. Itu kan berarti harapan orang tua ke anaknya ya. Iya. Nah, step-step apa perilaku kamu dari sebagai ibu ke Yehud supaya itu tercapai? Kan kayak iman dengan perbuatan kan. Oh ya, sebenarnya gimana cara didiknya biar dia berhasil jadi kayak gitu, itu tuh yang lagi aku kayak doain. Terus udah gitu dapetinnya malahan kayak dengan cinta gitu, dia bisa kayak gitu. Tapi aku pikir cinta apa sih, orang aku tuh bener-bener cinta pisan sama si Yehud gitu. Apalagi maksudnya cinta, ternyata teh maksud Tuhan teh cintanya teh tunjukin gitu ke dia. Jadi kalau misalkan aku pikir dia teh hebat gitu, ya tunjukin gimana caranya dia teh bisa merasa apa yang aku pikirin tentang dia teh gitu, kalau dia teh hebat gitu. Jadi kayak yang lagi berusaha cintanya teh ditunjukin lah ke anaknya biar anaknya teh ngerasa gitu. Terus perasaan aku kan kayak tentang mendidik teh kayak khawatir pisan sama hal-hal buruk, terus takut dia kenapa-napa, terus kayak gimana kalau gini gitu. Tapi kayak di kepala aku, di pikiran aku kayak aku yakin kayak udahlah tenang aja, serahin ke Tuhan, cintain dia, terus dia gitu simpati ke dia, harus simpati ke anaknya, terus ngertiin anaknya, terus udah tetap berdoa gitu, percaya sama Tuhan. Jadi selama ngedidik kan bentar lagi dia gede kan, harus mulai dididik. Kayak ya udah aku mikir ya udah aku bakalan take care apa yang memungkinkan buat aku kontrol, terus dari gitu yang nggak memungkinkan buat aku kontrol bakalan aku percayain aja ke Tuhan. Misalnya apa? Jadi teh ya kayak hal-hal fisik yang bisa aku tangani teh kayak ya udah aku teh bakalan take care pisan gitu ke dia teh. Tapi teh kayak ya kalau misalkan hal-hal yang impossible lah buat aku take care ke dia, kayak yang impossible. Mungkin misalnya Yehud lagi pergi, lagi nggak ada kamu nih, kamu nggak bisa ngelihat dia kan? Ya mungkin yang gitu-gitu ya. Jadi kan percayalah Tuhan yang bakal jagain dia gitu. Iya. Aku penasaran. Kalau misalnya nih ya tentang pas pacaran, pas menikah sama pas punya anak, kalau kalian ada ribut itu kayak gimana sih? Pasti kan beda tuh pas pacaran, pas udah nikah jadi istri nih. Tapi sekarang udah ada anak. Gimana tuh pas kalau lagi ribut? Kalau lagi ribut sebenarnya kalau kita menawarkan pertolongan tapi kita nggak kuat kan percuma gitu, kayak lifeguard tapi nggak bisa berenang gitu. Perubahannya Tidak ada.